itu bukan lagu pertamaku juga. Oh, Mungkin yang keberapa ya? Ketiga enggak keempat, aku lupa. Iki ya kita buat grup nih. Ora, aku enggak mau. Aku egois banget nih masalah karya aku dewe. Karya, ya. Tapi nek karya orang lain aku mesti nganut. kita kembali mengupas tadi Mas Fedi. Kita belum terlalu mengupas baik tentang jangka. Itu tadi termasuk Mbak Anis itu salah satu orang yang mendominasi sebuah karya, komposisinya seperti itu. Di luar jangka itu ketiga. Aku lali, nek gak ketiga keempat. Oh, itu kenapa kok itu dulu yang dikeluarin? Sementara ada beberapa tabungan karya yang masih dirahasiakan mungkin Mas Fen. Nunggu momentum kah? Iya, pasti. Dan ya itu cari partner juga sambil jalan. Delalah yang apa namanya? Sing jangkah kuwi ngepasi momen ulang tahun suami tadi. Jadi kan mungkin kalau ngadu barang ki tahun sebelumnya yo barang. Ning nak ilang yo tak kamplengi. Oh. Nek iso mbok anggap bojomu enggak? Ya. Okay. Terus bilang itu kan manusiawi Mas Ben. Tapi kalau karya kan katanya karya itu abadi. Nah, gitu maksudku. Jadi kalau aku mungkin nak gawe barang ya mas gawe apa saliyane anak gitu. Terus apa namanya mungkin lebih untuk saat ini untuk tahun-tahun 2020 itu ya wes aku mencoba untuk tak kasih kado kenang-kenangannya apa ya? Ya tak sebut kita ndak kasih itu lagu jangka. Siapa tahu mewakili orang lain juga yang merasakan atau mendengarkan mewakili ini tadi loh Mas Budi. Sebuah lirik kan kadang mewakili banyak orang. Soalnya apa jangkah kan cuma judul itu. Nggak ada kata jangkah dalam lagu itu. Dalam lirik lagu. Memang tak gawe gitu. Soalnya jangkah ki maksudku tentang perjalanan lah. Perjalananku mbiyen pas aku awalan petuk bojoku nganti aku dinikah. Lah itu tak tuangkan dalam situ. Wangel ya mempersingkat cerita. Soalnya aslinya ya dawa banget ning lagu bisa jadi novel ya Ustaz. Ya memang itu project pertamaku sebelum lagu itu novel ya mbok elengke. Itu Mas. Apa namanya? Jangan aku lali loh nek aku pernah menggawe novel. Hampir jadi penulis Mas Fedi benar. Itu 2 tahun apa namanya? Wes tak rangkai apa sub judulnya. Kerangkanya. Itu. Terus wes tak tuangkan dalam laptop waktu itu. Terus suwe-suwe ketabrak skripsi, zaman skripsi terus rodok terlupakan terus buku pertama berarti skripsi itu. Enggak skripsi toh ya. Enggak, itu kan bukan buku sing buku pertama aku tetap buku nikah ya, maaf. Seneng naiknya aku. Ono gojek ngene iki lho, Mbak. Wah. Buku nikah kita tetap nomor 1. Terus kemudian buku skripsi. Alhamdulillah yang novel itu janjane meh menuangkan perjalanan hidup. Terus sempat baru tak selesaikan 3 bab kalau nggak salah, soalnya ada 18 bab. 18 bab. Terus ya masalah klasik sih janjane laptop rusak dan harddisknya rusak, sisan file hilang dan aku nggak punya backupnya. Ya wis. Tapi masih dalam ingatan tuh itu. Tapi dibaleni meneh kita mesti tetep rasane. Iya, soalnya wis bener-bener tak rangkai jadi 18 bab itu sing pertama yang udah jadi kan 3 bab berarti. Bab selanjutnya aku tak rangkai kayak poin-poinnya loh, poin ini. Dan nanti misal lagi mengerjakan kan tinggal menjabarkan poin ini lah. Kuwi sing bener-bener lost hilang. Oke, kembali ke musik mungkin ya. Tadi kita bahas karya dalam bentuk musik itu kan jangkah tadi disebutkan kalau enggak karya ketiga keempat. Tapi itu yang dirilis pertama kali. Benar. Total tabungan karyanya Mbak Anis sampai hari ini itu berapa?
Sampai hari ini 7 kayaknya ada. 7. Itu yang Hampir lagu album, Mas Fendi. lagu yang apa berbahasa Indonesia ya. Berbahasa Indonesia. Ada 2 yang lain itu bahasa Jawa. Oke. Karena Jan-Jan ini maunya nggak langsung mikir oh ini lagu, nggak. Sebenarnya itu berawal dari apa, puisi dulu, puisi. Kalau mungkin ada tipe orang yang nadane terus engko baru dicari kata-katanya dipas-paske. Aha. Nah aku enggak, puisi dulu baru tak musikalisasi. Lah piye carane nada ki kudu nek tak leboni kata iki nadane sing kudu ngetoke katane, kalimate. Oke. Mbok meh dawa kaya apa tak sesal kayak gitu. 7 karya. 7 karya. Cuman baru 1 yang dirilis yaitu yang Jangka dan itu untuk suaminya ya tadi yang Iya. pegang. Impian ke depan berarti solois itu pasti atau ada impian lain? Ya tetap pengennya Kak, ya tetap solois iya, yang penting apa ya? Orang ki koyo enak gawake karya orang lain terus ki puasnya kurang gitu loh, Mas. Jadi aku lebih merasa puas nek Membawakan karya sendiri. Ini bukan- walaupun tidak didengar. Nah, itu. Oh, Artinya mungkin wong ngarannya apa ya? Orgasme mungkin ya. Jadi kepuasan diri sendiri dulu. Terus soalnya apa ya? Aku mikirnya nek orang lain Mbak nyanyi kayak lah aku nyenengke kowe tok. Tidak ada Aku- kepuasan untuk diri Lah, sendiri. aku buat lagu tuh sebenarnya wujud dari self love, mencintai diri sendiri. Aku mau. Syukur didengarkan dan mewakili suara banyak orang gitu ya. Heeh. Goalnya ke situ. Ya, soalnya gini, entah musisi, entah seniman atau siapapun, nek bisa berkarya dalam bentuk misalnya, nek bagi aku kan lagu. Ya. Nek aku iso nulis atau membuat lagu, yo berarti aku memang harusnya berkarya dalam lagu tersebut, gawe lagu. Engko urusan itu didengar atau dikomentari lah, aku engko ono pihak lainnya sendiri. Tugasmu cuman membuat. Ya wes kamu daripada mbok pendem di kepala, di hati, ganjel terus ya wes tuangkan. Lah kok mesti ono bagian kok komentator atau apa? Pasti Tukang ada kalau itu. Ada. Tukang itu mesti. Termasuk suaminya kayaknya Hujatan. juga tukang maido ya Mbak ya. Per lagu-lagu itu ya. Mbok Iya. menawa ngono. Kapan-kapan golek yo Mas Badi. Penasaran Dulu ngono, aku yo. Nah, Lagu ITI rasane bojomu sing dicoba kakean. Mohon maaf identitasnya saya rahasiakan. anu Mbak, di luar musik Heeh. ada karya apa lagi? Di luar musik. Kan tadi Di luar. suka menulis puisi juga, sempat mau bikin novel. Apakah pernah bikin satu buku tertentu atau entah itu buku-buku fiksi atau dokumentari, iya. ya itulah pokoknya dokumentasi atau sampai di kumpulan puisi Ya. itu ada karya selain itu. Ada. Dulu pas zamane ada apa ya? Kongres sastra Jawa mungkin kalau nggak salah. Aku lupa tahunnya. Itu zamanku masih kuliah juga mahasiswa aktif. Itu sempat ada satu puisi judulnya aku lupa, pokoknya menceritakan tentang pagebluk zaman kuwi. Oh, oke. Beberapa tahun yang lalu pas jadi mahasiswa aktif. Kalau nggak salah enggak 2014 2015 lah itu sempat masuk di pas seleksi karya Kongres Sastra Jawa itu punya aku masuk. Dalam bentuk buku. Satu orang satu karya. Jadi dikumpulkan jadi antologi. Oh, antologi puisi. Jadi satu oke. Jadi Lah bersamaan dengan itu aku juga ngirim cerkak atau cerpen kalau bahasa Indonesianya. Cerkak cerita cekak gitu kan. Bahasa itu Jawa juga. berarti. Cerpen bahasa Jawa. Cerkak, Berbahasa Jawa lah. Itu aku ngambilnya memang dari cerita nyata. Dari ambil cerita tentang seniman tari waktu itu, seniman tari daerah Semarang yang kebetulan memang sudah meninggal. Terus aku ngupas dari anaknya, dari istrinya. Itu tak kupas sedikit. Aslinya yudo banget. Memang mempersingkat cerita itu sing angel soalnya pada waktu itu memang
dibatasi kan. Kalau menyambungkan lini masa itu yang susah gitu. Lah alhamdulillahnya itu juga masuk. Kalau mungkin cerkak-cerkak yang lain sempat tak kirimkan ke zaman media. itu, bukan media sih, apa? Kayak sayembara. Cuman waktu itu kan dilombakan lah. Yang cerkak yang kesekian itu Delalai memang belum masuk ke antologi cerkak yang lain. Tapi tetap tak simpen. Lah Delalai itu yang nggak hilang, cuman itu. Soalnya tak kirim via email. Jadi masih selamat nih email. Lagu iso ora Mbak iku kira-kira? Kalau cerkak nggak bisa. Cerkak nggak bisa Mas Badi. Mbok menawa dipotong-potong meneh lirike Cerita Bisa. cerkak. Lah ya dijipuk inti-intine. Kalau cerita itu kan lebih ke fiksi biasanya. Iya sih. Tuh Mas Badi. Oke, kita sedikit meninggalkan tentang dunia perseniannya Mbak Anis. Sebenarnya masih juga nyambung ke dunia seni ya. Ini kita keluarga ya. Kita akan sedikit membahas tentang keluarga ini. Berarti orang tua, suami itu mendukung ya Mbak ya. Kalau boleh tahu Iya. suaminya itu dari Darah musisi Darah kah? musisi kah? Seniman kah? Apa ya? Atau koncone seniman? profesinya apa Mbak? Gitu loh maksudnya. Apa ya? Kalau musisi yuk kita ora. Bingung. Jawab. Ujungnya Apa ya? bingung. Bojomu Penikmat musik mungkin ya? Jadi penasaran karo Ah, CD yo. iki bojone lho tapi nggambarke bojone iki. Saking tidak bisa digambarkannya Mas Oh. Badi. Itu salah satu bentuk romantisme Oh mungkin ya. Mas Badi. Silakan Iya. dilanjutkan lagi Mbak itu. Piye mau? Penikmat musik Penikmat musik Nah, atau mungkin apa? lebih ke atau komentator musik mungkin. ya merangkap. Merangkap. Penikmat yo, komentator yo. Sama itu ya. Dukung enggak itu suaminya? Dukung lah pasti. 100% ya Mbak. Ya, satu-satu malah. Satu. Oke. Rokok lagi dulu. Monggo. Mbak Anis ini ibu berapa anak? 2. 2 orang anak. 2 orang anak. Lanang wedok Mbak apa? Heeh. Lanang wedok. Sebutke jenenge angsal mboten Mbak? Ya. Ya, siapa namanya anak ini pun? Yang cewek pertama Kidung Eksa Naratama. Lu kok Naratama? Ojo-ojo aku bapakne, Mas. Wah, madan-madani Mas Iya, Badi. Pak. Ya sok Iya, dong iya. jeneng ki lah yo pasaran bareng. Oh, gitu. Terus Eksa yang Kidung Naratama, yang sama kedua Tantra Aksa Naratama. Dah, jenenge Sankritenan iku ya. Wah, kabotan iku. ora Anak. enteng. 2 anak, seorang ibu kelahiran tahun 95 berarti sekarang Berapa abad lebih 20 Satu tahun. ya. Profesinya musisi. Nah, ini Mbak. Saya tuh kemarin sempat lihat postingan-postingannya Mbak Anis yang kayak buka sesi pertanyaan gitu loh, terus ada yang tanya, "Bu, ini cara duwe anak loro ki repote ning ngendi?" Apalagi Mbak Anis kan, "Oh, ini anaknya ya." Sini Mbak Iksa, sini. Enggak apa sini. Sini Mbak Iksa. Ya, enggak Oke. apa-apa. Gini aja. Kemarin ada sempat pertanyaan bagi tips dong Mbak. Rumati anak loro sing sundulan ya Mbak ya. Heeh. Sundulan itu gimana gitu kan. Pamannya Mbak Anis ki musisi seniman kan. Bentar. Kayak gitu. lebih ke ini berarti ya Mas. Balancing antara berkarya Nah. dengan berumah Nah, tangga. seperti itu. Lebih sederhananya gitu. Enggak susah sih jane yang apa ya? Bentar ya. Aku berkarya kan sebelum punya anak juga wis terjun kan. Jadi pas masa hamil, terus anak udah lahir, terus sambil membesarkan, karyaku tetap nggak berhenti. Dan pas posisi hamil juga delalah aku nggak sing tipe orang hamil sing terus lemes terus ambruk gitu nggak. Tetap Jadi- produktif ya. Heeh, kemana-mana meh weddingan, wayangan. Anakku dalam perut ikut dan malah mereka lebih aktif geraknya ketika aku berkarya. Ada di Di sebuah lingkungan. pertunjukan. Berkarya entah dalam arti nek bocah ki ning jero weteng krungu gamelan mesti wis obah ranteng. Jadi yo apa ya? Itu sih kalau Mas hamil ya. Terus Salah satu
penyemangat juga kalau itu salah satu dukungan juga ya berarti. Soalnya gini, senenge wong hamil tuh kalau bocah ki gerak loh. Gerak terus kan nek misal misal apa namanya, aku nyoba deh di rumah, kata orang kan anu style kayak musik klasik sing apa Mozart kayak gitu. Apa piano canon apalah itu sing rada keminggis. Memang tak style kayak, cuman geraknya paling cuman jendul udah. Terus mungkin nggak tertarik. Terus style kayak sing gamelan, kayak kocak kayak nonton musiknya keaktifan gitu. Tambah nek misal gamelannya itu live nggak cuma dari HP, itu tambah aktif banget. Tuh. Tiba sampean pas nyanyi songnya Mbak. Oh, berarti salah satu cara perekaman yang lebih dini Mas Badi dari ceritanya Mbak Anis tadi ketika bapaknya kaset itu ya membelikan kaset ini diajak live. Ning weteng san. Ning weteng. Jadi mungkin pas ndang lahir iki bocah tiap aku mau latihan atau mau perform, tapi mesti minta ikut. Yang besar loh ini, yang ceritaku sing ke anak barep dulu. Kuwi mesti kudu ikut. Aku sebenarnya niatku dari dalam perut mendengarkan gamelan ke anakku ki aslinya aku mau ngenalke, bukan ke eksploitasi kowe sok kudu dadi koyo aku. Enggak. Soalnya aku nganut bapakku enggak maksa aku jadi aku yang sekarang, tapi entah ya nyalorke mau, mungkin kalau bapak enggak sengaja, lah aku tak sengaja. Emang tak salurke biar kamu kenal dulu. Nek kowe seneng ya wis, monggo terusno. Nek enggak yo enggak apa-apa, yang penting kamu enggak kaget kalau ibumu tuh memang profesinya di lingkaran pergamelanan misalnya gitu. Iya. Terus berarti anak-anaknya jenengan kan saya sempat lihat statusnya Mbak Anis ki nyanyi Bambang Wetan. Bambang Wis Rahino. Bambang Wetan, Bambang Wis Rahino, terus banyak banget itu kan bukan diajarkan jenengan. Ya, merekam dari sejak dini. Tapi anak jenengan sing iki mau teksa iki ketepatan adone lumayan kiwisan. Terus yang kecil umurnya berapa tahun itu? 2 tahun. Yang kecil 2 tahun. Ku ya wis gondis ngono, gondis ya. Mungkin bedanya kalau adik kan belum sering tak ajak perform gitu. Kalau live, kalau dalam perut yo mesti ikut zaman dulu. Terus kalau misal secara live gamelan belum sih, soalnya tak pikir kalau membawa 2 anak, ketika aku harus memusatkan fokusku bisa ke latihan juga bisa ke anak, tapi nek fokusku kudu pecah latihan anak-anak lah kuwi agak susah. Makanya mesti apa tak tawari dan delalah sing antusias banget kan yang barep. Kalau yang adiknya kan soalnya kebanyakan latihanku itu malam, dan adik kuwi mesti nek malam ribut ngajak pulang, walaupun seneng suara gamelan bla 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 bla, terus engko suwe-suwe udah wes gelap. Nek wayah wes gelap berarti ini waktunya pulang, ibu harus selesai. Yang cowok itu ya. Gitu makanya. Itu ira tau turu ya, Mbak ya. Enggak tahu terus. Ketok rak seneng turu. Ora seneng. Bobine melek. Aku padahal mbiyen rak ngidam iwak. Iwak nek turu melek. Tapi sampean yo ngantukan kan berarti. Maksudnya anak sing wedok ki turun bapaknya melekan ya. Ya. Mungkin, tapi nek zamanku dulu bujang aku yo jarang turu, Mas. Oh, tirakat. Enggak, mergo latihanku memang mesti malam ya. Sampai dini hari. Oke, mungkin itu dulu aja Mas Pendi. Ini tadi aku sempat nyuruh admin ruang berkembang apa ya? Titip pertanyaan itu tadi Mas Padi sudah tak kasih beberapa catatan itu. Ditanyakan aja, mumpung ini waktunya masih ya. Ini ditanyakan terus kita closing seperti biasa. Mas Padi jawab cepat. Ya. Wah, jawab cepat. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah tadi waktu kita mau live ya. Dari Pito Do Anista, Mas Ito. Itu pertanyaan kepada Mbak Anis. Bagaimana sih berkesenian yang baik dan seharusnya di tengah keadaan sekarang? Nuwun.
keadaan sekarang itu keadaan Pagebluk. Pagebluk, pandemi. Pandemi mungkin Pak telepon sik to. Pak Kita telepon sik nggak ngerti. Ya wis pokok main manut Mbak Anis we meh keadaan jawab. sekarang mungkin Sik. apa? Berarti ada 2 poin tuh, berkesenian sing baik sik mau. Nah, berkesenian yang baik. Berkesenian sing baik ya menurutku sing ana manfaate. Nek kowe nggur kesenian nggur hai-hai. Yo ngapain ngono lho. Soalnya apa ya? Kaya aku dalam seni Jawa, kayak tembang-tembang Jawa itu nggak sekedar tontonan soalnya. Tapi Ono tuntunan tuntunane lah. Tak pikir nggak cuman buat yang nonton, tapi kanggoku sing nembang juga oh perlu sinau lho iki. So nek sawaya-wayah iki maksudnya apa kan kudu sinau juga. Lah itu tuntunan lebih sing ke tak ambil. sebuah karya itu lebih ke sebuah pesan yang sampai berarti gitu. Ya, pesane kan tentunya yo pesan-pesan sing apik to. Atau terus mungkin ya ada anjuran sing asline karepe melarang untuk tidak melakukan sing keburukan, cuman dikemasnya dengan cara sing estetik mau. Jadi ya kesenian yang baik ku ya sing bermanfaat yo kanggoku juga kanggo yang lain. Terus apalagi tadi Di tengah keadaan yang sekarang mungkin sekarang ini mungkin ini pandangan saya yang seperti ya Pagebluk kayak gini lah, virtual kayak gitu. Mungkin seperti itu atau Mbak Anis punya ya orang bakal kaget apa ya? Ibaratnya wis biasa misalnya Manggung kesana kesini main. nggak cuman job ya, mungkin ono sing memang hobine kesana kemari pengen banget menampilkan iki aku duwe karya ini dan pengen ditonton orang. Kuwi kan sekarang dibatasi banget, wis ra entuk ono sing nonton, memang kudu virtual semua. Yo nek menurutku kalau masih bisa virtual sih nggak masalah. Karena ya sekarang memang mungkin nggak ada yang mengapresiasi secara langsung, tapi paling nggak ya wis lah anggap wae kowe iki lagi ngilo, lagi ngoco. Kowe tampil sing nonton awakmu dhewe. Nek misal virtual atau nanti di-share kan mungkin wong-wong yo bakal iso nonton. Cuman untuk kali ini yo lebih ke aku tampil untuk awakku dhewe sih gitu. Menabung konten virtual itu tadi. Iya, benar sekali. Suatu saat mbok menawa. Ini ada lagi pertanyaan dari ki sapa to, Cuk? Takone ora cetha babar blas iki sapa iki? Mbak Anis kenal nih, namanya Adit ini. Adit. Enggak tahu nih Adit. Banyak ya Adit. Adit Sopo Jarwo. Jawabnya. Adit. Pertanyaannya kapan jodohku datang? Mbok kira Mbak Anis ki dukun. Mama sopo kae sing cok ngeramal bakal Mama Loren sing kena skandal tahun iki. Wah, ora cetha blas iki. Mungkin lebih tepatnya mendekatkan jodoh itu yang bagaimana? Mungkin gitu Mas Padi pertanyaannya. Kapan jodohku datang? Aku Iya, metas, jawabannya. aku meto, nak ngene iki kontras banget iki. Langsung aja skip aja kalau yang ini ya. Nugi. Anjir. Pertanyaannya lucu-lucu cah. Sego goreng bawangnya piro, Mbak? Nah, ini lebih ke rumah tangga berarti bukan di karya. Oh, tapi nasi goreng karya juga loh Mas Padi. Oh, karya untuk suami. Seperti jangkah tadi. Nah, ini kan dalam bentuk makanan. Gawe pirang Kayak berapa porsi? Nek wis sak porsi yo bawang, dalam arti nek wong Jawa bawang ki lak bawang putih to. Bawang putih. Nek bawang merah kan berambang. Bawangku biasanya yo loro. Berambange sing telu utawa papat ngono. Dan kuwi diulek, Ora dirajang. diiris. Ono sing dirajang juga, Mbak. Ada yang digeprek juga Mas. Ada yang digeprek. Tapi Yo selera sih. selera. Nah, aku luwih seneng ilatku, luwih seneng ning diulek. Oleh. Nah, buat Mas Nugi ini kembali ke selera ya. Kamu mau bikin nasi goreng, nasinya 1 bakul, brambangnya 1 kilo juga enggak apa-apa kan? Kembali ke selera, mendem. Atau mungkin nganu Mas Padi. Mendem Bawangnya yang 1 bakul, nasinya 1 piring. Itu boleh juga. Mendem karepmu, seleramu arep kayak ngopo? Ada lagi Mas Padi? Udah itu aja yang bertanya kepada kita. Oke, closing Tentang aja Mas Mbak Anis Padi, kita jawab cepat. Jawab cepat. Aku. Aku Aku tak meneng wae. Dewe, aku iki wis jatahe Pak Gun iki
Cewek tak pasrahke kowe ra apa-apa. Ayo menawa ning kusuk tak jak bulan. Iya to. Ngomong bojone. Bojone. Jawab cepat. Memilih menjadi penyanyi atau guru? Nyanyi. Penyanyi. Dalam bentuk karya lebih suka sindenan atau pop? Sindenan. Karya Jawa klasik atau kontemporer? Apa ya? Kontemporer. Kontemporer. Not ing jaman nglakone. Nuruti zaman Mas. Ning yo aja geblasok. Dalam pertunjukan lebih suka tatap muka atau virtual? Tatap muka. Lebih mementingkan keluarga atau karya? Keluarga lah. Wah. Istri idaman. Nah aku jawab karya kok, Mbak. Soalnya karya iso nguripi keluarga. Loh, ya enggak. Tapi keluarga bisa ini karya juga. Doa keluarga itu mendukung karyaku lah. Karyaku iso ngetokke duit nggo keluargaku meneh. Oke, berarti siklus Mas Fadi. Ya. Berotasi. Oke, teman-teman, ruang berkembang. Wah, satu lagi Mas Fadi. Apa? Sebelum ya ini closing itu Statement. ada statement apa dan pesan apa untuk teman-teman ruang berkembang dalam menyelami waktu yang akan datang? Sederhana ya. Apalagi di masa pandemi ya lakukan apa yang memang bisa dilakukan. Paling enggak memang kalau memang berkaryalah sesuai apa yang kamu bisa. Potensi itu kan digali. Mungkin kalau waktu itu di ruang berkembang rutin kan kayak semacam wadah, mungkin bisa potensi apapun bisa masuk. Terus paling enggak keterlibatannya itu nanti bisa bermanfaat ke orang lain, menyalurkan keterlibatannya ke orang lain untuk saling terlibat lagi misalnya. Itu sih sebenarnya yo aja nganti pedot ngono wae. Kalau karena mung mergo pageblok tok kuwi kan memang nggak bisa secara langsung, yo paling enggak wadah sing haruse wadah dalam arti ruang berkembang sing haruse mewadahi kalian di satu waktu, mungkin sekarang dipisah-pisah waktu dan tempatnya, tapi tetap dalam ranah ruang berkembang. Harus tetap jalan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Anis. Monggo Mas Pendi ditutup aja. Besok kita ganti narasumber yang golek cewek mana sih, Mas? Ayo, Mas. Oke. Norat ta, Cah? Ruang berkembang sing ayu. Ora kudu cah ruang berkembang. Oh, ngono. Iya. Oke. Apapun. Oke, terima kasih. Besok Najwa Shihab. Oh, kita panggil di lokal stok kita. Enggak apa-apa. Terima kasih Mbak Anis, closing statement-nya seperti itu tadi. Buat teman-teman jangan menyerah sama keadaan yang seperti ini. Kita seniman. Amin. Tukang mancing. Maklar seni kudu pinter menyalami dan mengarungi waktu atau zaman-zaman yang seperti ini. Pinter-pinter golek selah seperti itu mungkin. Harus bisa Kita merespon ruang. ruang. Karena di balik kata ruang ada kata Uang. Teman-teman, terima kasih sekali lagi buat teman-teman ruang berkembang. Terima kasih Mbak Anis. Ya, Sampai sama-sama. bertemu lagi di lokal stok ruang berkembang merespon ruang di episode selanjutnya. Siapa lagi yang akan kita kupas dan akan kita telanjangi? Penasaran? Sampai jumpa dan selamat bertemu di hari akhir peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.